Kita awal informasi siang hari ini, pemirsa, diduga korsleting pada bagian instalasi kelistrikan. Sebuah mobil sedan terbakar di ruas tol Jagorawi Cawang, Jakarta Timur dini hari tadi. 2 penumpang berhasil selamat dari kobaran api. Sebuah mobil sedan terbakar di ruas tol Jagorawi Cawang, Jakarta Timur menuju Bekasi pada Minggu dini hari. Akibat kebakaran, arus lalu lintas sempat tersendat tidak bisa dilalui. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Timur mengerahkan 7 personil dengan 2 unit mobil pemadam kebakaran untuk padamkan api. Kurang dari 30 menit api berhasil dipadamkan. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Untuk jalannya diakses jalannya aja sini. Untuk dugaan sementara kenapa ada bang penyebab? Biasanya sih dari kelistrikan. Karena mobilnya cukup tua ini. Biasanya dari kelistrikannya ya lama ya. Sementara itu 2 penumpang sedan selamat dari kobaran api. Kasus kebakaran kini ditangani oleh pihak kepolisian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah helikopter milik TNI Angkatan Darat mendarat darurat di area pesawahan di Blora, Jawa Tengah. Sebelum mendarat darurat, warga sempat melihat helikopter jenis Mi-17 itu terbang rendah berputar-putar. Warga langsung mendatangi untuk melihat helikopter milik TNI Angkatan Darat yang mendarat darurat di area persawahan Dukuh, Tindik, Desa Kadengan, Kecamatan Randu Blatung, Blora, Jawa Tengah. Helikopter yang membawa 10 orang itu terpaksa mendarat darurat. Beruntung seluruh penumpang selamat. Polisi langsung memberi garis polisi agar warga tidak mendekat ke helikopter. Saksi mata mengatakan sebelum mendarat darurat, helikopter sempat terbang rendah. Belum diketahui penyebab helikopter jenis Mi-17 buatan Rusia itu mendarat darurat. Namun sejumlah teknisi dari Angkatan Darat terlihat memeriksa mesin heli tersebut. Diduga ada kerusakan mesin di heli itu. Dari sana kok dengarannya nggak keras, terus landingnya kok gini turun begitu dari rumah saya itu. Jam berapa Pak itu mungkin? Jam 7-an. Itu berarti heli sempat terbang rendah Pak ya? Ya, terbang rendah dari sana, dari arah timur. Sebelumnya, helikopter terbang dari Surabaya hendak menuju Semarang sebelum terpaksa mendarat darurat. Saat ini, teknisi TNI AD masih memeriksa mesin heli tersebut. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku kasus pengeroyokan terhadap prajurit TNI di kawasan Kebayoran Baru telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 8 pelaku lainnya masih diburu. Diduga pengeroyokan dilakukan oleh sekelompok massa yang berjumlah 9 orang. Polsek Kebayoran Baru menangkap 1 tersangka yang melakukan pengeroyokan terhadap seorang prajurit TNI di Jalan Gandaria, Kelurahan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sedangkan 8 orang lainnya masih diburu polisi. Diduga pengeroyokan dilakukan sekelompok massa yang berjumlah 9 orang. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, pengeroyokan bermula saat seorang anggota TNI berinisial DK, 32 tahun, sedang minum kopi di sebuah kedai Rabu dini hari. Tiba-tiba didatangi 9 orang dari sebuah ormas dan menanyakan keberadaan seorang juru parkir. Lantaran tak mengenal pria yang dicari, anggota TNI Angkatan Laut ini menyarankan para pelaku untuk bertanya ke orang lain. Jawaban korban rupanya membuat para pelaku marah dan menganiaya korban dengan senjata tajam. Korban yang mengalami luka memar di bagian wajah akhirnya melaporkan kejadian pengeroyokan ke petugas perintis presisi Polres Metro Jakarta Selatan yang sedang berpatroli. Polisi yang menyisir tempat kejadian perkara kemudian meringkus seorang pelaku yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka yang diduga dalam keadaan mabuk. Saat ini pelaku sudah diamankan di Polsek Metro Kebayoran Baru. 1 orang pelaku dengan nama tersangka
Abi Rezaldi. Korban tidak sempat dilukai, cuman udah dikejar, kemudian korban ditolong oleh polisi presisi yang pada saat itu sedang patroli gitu, sehingga polisi tersebut bisa mengamankan satu orang tersangka yang sedang kami proses saat ini. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan serta undang-undang darurat dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sementara polisi masih memburu 8 pelaku lain dan mengimbau agar mereka segera menyerahkan diri. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, Barreskrim Polri mengungkap sebanyak 80 kasus peredaran gelap narkoba sepanjang September hingga Oktober 2024. Total 136 orang pelaku ditangkap dengan perputaran uang diperkirakan mencapai 59,2 triliun rupiah. Badan Reserse Kriminal Barreskrim Mabes Polri mengungkap 80 kasus peredaran gelap narkoba selama September hingga Oktober 2024. Peredaran berbagai jenis narkotika ini melibatkan 3 jaringan pengedar narkotika internasional yang beroperasi di Indonesia. 3 jaringan internasional tersebut adalah FP yang beroperasi di 14 provinsi di Indonesia, HS yang beroperasi di 5 provinsi, dan H yang beroperasi di Jambi. Bekerja sama dengan sejumlah instansi publik lain seperti Kejaksaan Agung, BNN, Bea Cukai, dan PPATK, tim gabungan berhasil mengamankan barang bukti sebanyak lebih dari 1 ton sabu, 2 ton ganja, 357.731 butir pil ekstasi, 6.500 butir Happy Five, 932,3 kg ketamin, 2,5 kg kokain, dan sejumlah barang bukti lain. Dari 80 perkara yang sudah diungkap tersebut, jumlah tersangka yang berhasil diamankan dalam joint operation ini adalah sebanyak 136 orang tersangka. Total sebanyak 136 orang tersangka ditangkap dengan jumlah perputaran uang yang fantastis mencapai 59,2 triliun rupiah. Para tersangka bakal dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 6 tahun. Dari Jakarta, Elsie Keshi, RRI News melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu dari Tawau, Malaysia menuju Tarakan di Sebatik Utara. Pengungkapan bermula dari informasi yang diterima tim gabungan mengenai adanya narkoba yang akan dikirimkan ke Tarakan melalui Sebatik. Saat menyekat dan memeriksa sejumlah kapal cepat, tim gabungan menemukan seorang wanita yang menyembunyikan 1 paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik hitam. Pelaku berinisial S mengaku dititipi barang haram narkoba oleh seorang warga negara Malaysia berinisial D untuk selanjutnya akan diberikan kepada penerima berinisial I di Tarakan. Barang bukti yang disita dari tangan pelaku berupa 1 paket sabu, paspor, koper berisi pakaian, serta telepon genggam. Dan Lana Nunukan memerintahkan tim gabungan untuk melaksanakan penyekatan di wilayah Posal Saipancang, Sebatik terhadap speedboat ataupun kapal yang keluar masuk wilayah Kabupaten Nunukan, khususnya di wilayah Sebatik. Pemirsa, Gerakan Solidaritas Nasional resmi dideklarasikan. Peluncuran GSN menjadi rangkaian acara strategis Prabowo setelah pembekalan Kabinet Merah Putih. Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional digelar di Indonesia Arena, Jakarta pada Sabtu siang. Presiden Prabowo Subianto pun hadir langsung bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tidak hanya itu, pemirsa, Kabinet Merah Putih juga turut hadir dalam deklarasi ini. Gerakan ini diketuai oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani. Sementara Presiden Prabowo menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina GSN. Peluncuran GSN menjadi rangkaian acara strategis Prabowo setelah pembekalan Kabinet Merah Putih.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali serukan para menteri dalam kabinetnya untuk tidak terlalu sering melakukan kunjungan ke luar negeri. Prabowo juga meminta para pengusaha ikut perhatikan dunia pendidikan. Pernyataan ini dilontarkan Prabowo saat menghadiri deklarasi Gerakan Solidaritas Indonesia di GBK Jakarta. Deklarasi Gerakan Solidaritas Indonesia digelar di Indonesia Arena GBK, di mana Presiden Prabowo Subianto hadir langsung bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kabinet Merah Putih juga hadir dalam deklarasi ini. Gerakan Solidaritas Indonesia ini diketuai oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani. Dalam pidatonya, Presiden kembali meminta para menteri untuk tidak terlalu sering lakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Prabowo menekankan jangan banyak omon-omon, sekarang saatnya aksi. Ia juga meminta kepada jajaran Kabinet Merah Putih agar mengurangi kegiatan seminar, studi banding, atau kunjungan ke luar negeri. Jadi saudara-saudara, jangan terlalu banyak kita seminar, jangan terlalu banyak omon-omon. Sekarang aksi, aksi, aksi. Karena kebetulan banyak menteri yang hadir, saya juga mohon jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Sementara itu ada momen menarik saat Presiden Prabowo memberikan pidato. Publik bersorak saat Prabowo menyebut nama mantan istrinya Siti Hediati Haryadi. Ibu Siti Hediati Haryadi. Kok tepuk tangannya paling keras nih, heran gue. Maksudnya apa ini? Saudara Teddy Indra. Publik juga memberikan tepuk tangan meriah saat Prabowo memanggil Seskap Mayor Teddy Indrawijaya. Mayor Teddy memang dikenal sebagai sosok setia yang mendampingi Prabowo. Untuk menambah kekompakan serta kebersamaan anggota kabinet usai berpidato, Presiden Prabowo mengajak seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk bernyanyi dan berjoget bersama di atas panggung. Bila ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Tim Liputan A-News melaporkan. Ya pemirsa, usai berpidato, Presiden Prabowo Subianto meminta sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih untuk bernyanyi dan juga berjoget bersama di atas panggung. Presiden Prabowo Subianto juga ikut membaur dengan bernyanyi dan juga joget bersama. Tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa penolakan, mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cinta demi masa depan Indonesia Raya. Di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau lahan persawahan kampung di Telaga Sari, Merauke, Papua Selatan.
Pada kunjungan kerja Perdana Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto meninjau kesiapan lahan pertanian 1 juta hektar. Nantinya Prabowo Subianto akan melanjutkan perjalanan lahan pertanian di Kampung Telaga Sari di distrik Kurik. Di Kampung Telaga Sari, Presiden Prabowo juga akan berinteraksi dengan masyarakat dan juga petani di sana. Dalam kunjungan ini, 1.430 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga seluruh titik kunjungan Presiden. Pemirsa, Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau tram tenaga baterai di stasiun Purwosari, Kota Solo. Tram bertenaga baterai ini digunakan untuk solusi transportasi kota, solusi kemacetan dan juga ramah lingkungan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau tram tenaga baterai Sabtu pagi. Gibran tiba di stasiun Purwosari Solo sekitar pukul 7.15 WIB. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Gibran melakukan pengecekan ke dalam kereta tram tenaga baterai yang kini tengah dikembangkan oleh PT Inka. Dalam kesempatan tersebut, nampak Gibran mendapatkan paparan dari PT Inka didampingi PT KAI dan PJ Gubernur Jawa Tengah. Hanya sekitar selang 15 menit, Gibran meninggalkan lokasi stasiun Purwosari. Manajer Humas PT Inka menyatakan tram bertenaga baterai ini kedepannya akan menjadi solusi kendaraan umum ramah lingkungan yang akan beroperasi di tengah kota Surakarta. Tentang kunjungan dari beliau, jujur kita sangat surprise sekali atas dukungannya beliau. Tapi yang jelas untuk agenda kenapa kesininya adalah internalnya beliau ya. Ya. Yang jelas ini tadi mensupport PT Inka untuk terus melakukan inovasi teknologinya. PT Inka terus melakukan inovasi teknologinya dalam mengembangkan tram bertenaga baterai. Uji coba akan terus dilakukan mulai tanggal 4 hingga 22 November 2024. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, Ainus melaporkan. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait didampingi PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi meninjau open house rumah susun sewa Pasar Rumput Setiabudi, Jakarta. Menteri PKP menawarkan harga sewa dari 3,5 juta rupiah menjadi 1,25 juta rupiah per bulan yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait bersama PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi meninjau open house Rusunawa Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Harga sewa Rusunawa Pasar Rumput yang terlampau tinggi membuat Rusun Pasar Rumput sepi peminat. Menteri PKP pun bernegosiasi dengan Pemprov DKI untuk menurunkan tarif sewa rusun dari 3,5 juta menjadi 1,25 juta per bulan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Prioritas diberikan kepada pekerja di sektor pendidikan, TNI Polri, ASN berpangkat rendah, serta generasi milenial yang bekerja di kawasan bisnis Jakarta seperti Kuningan dan Sudirman. Itu mendekatkan antara tempat tinggal dan tempat pekerjaan. Diberikan kepada siapa? Kepada yang berpenghasilan rendah. Angkanya bukan kita tingkatkan, tapi kita turunkan. Saya pikir itu yang kita kerjakan, melakukan perubahan-perubahan yang pro rakyat, terutama pro wong cilik. Selain menawarkan harga sewa yang murah, Rusun Pasar Rumput juga diperuntukkan secara gratis bagi korban kebakaran Manggarai dan warga gusuran Kali Ciliwung selama 1 tahun. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Aris Setiawan, Ainus melaporkan. Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti melakukan kunjungan kerja ke TK Angkasa dan juga SMK Muhammadiyah 3 Palembang. Kunjungan ini dilakukan sebagai dukungan bagi perkembangan pendidikan di Indonesia sejak usia dini hingga kejuruan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengunjungi TK Angkasa di Palembang, Sumatera Selatan. Muti memperkenalkan metode bermain sambil belajar sebagai pendekatan efektif untuk mengembangkan konsep dasar, seperti matematika bagi anak usia dini.
Muti menjelaskan pentingnya pengenalan konsep dasar matematika melalui permainan. Metode ini memungkinkan anak-anak memahami dasar pelajaran tanpa merasa terbebani. Pendidikan di usia dini ini diharapkan mampu membentuk karakter yang kuat dan menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan ke depan. Matematika untuk TK. Karena selama ini banyak masyarakat memahami, wah ini masih kecil-kecil sudah diajari hitung-hitungan tambah pusing. Tapi saya praktekkan bagaimana mengenalkan konsep-konsep matematika dengan bermain, karena prinsip pendidikan di TK adalah bermain sambil belajar. Jadi gerakan motoriknya tetap bisa berjalan, pengembangan konsep nalar kritisnya berjalan, pembentukan karakternya berjalan. Selanjutnya, Abdul Muti juga meninjau program Teaching Factory yang telah diterapkan di SMK Muhammadiyah. Program ini dinilai mampu menciptakan lulusan siap kerja yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri dan peluang usaha. Abdul Muti pun memberikan motivasi kepada para siswa agar tetap semangat belajar dan berusaha menjadi generasi penerus bangsa yang mampu membawa perubahan positif. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Wenda Nura, Tri Julianti melaporkan. Anda kembali di Sindo Siang, pemirsa. Polisi menetapkan 14 tersangka terkait dengan situs judi online. 11 tersangka diantaranya itu merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang bertugas memblokir situs judi online serta meraup keuntungan 8,5 miliar rupiah dalam sebulan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sudah menangkap 14 tersangka terkait situs judi online. Dari total tersangka yang ditangkap, 11 diantaranya merupakan pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Mereka ditangkap lantaran menyalahgunakan wewenang pemblokiran situs judi online sebanyak 5.000 situs. Namun yang dilaporkan untuk diblokir hanya 4.000 situs judi online saja. Sisanya, sebanyak 1.000 situs judi online lolos dari pemblokiran dan dijaga oleh tersangka pegawai Kementerian Komdigi. Sementara keuntungan yang didapat dari situs judi online tersebut, tersangka meraup uang senilai 8, miliar rupiah dalam sebulan. Fokus hari ini kegiatan penggeledahan. Ya. Lebih terkait apa Pak? Penggeledahan terkait apa? Lokasi yang terkait di online ya. Tersangka berapa? Iya. Nanti ya. Jumlah tersangka. Iya. Sebelumnya 2 lokasi telah digeledah polisi, diantaranya markas situs judi online di kantor satelit Ruko Rose Garden 5, Galaksi Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya belasan komputer yang diduga dioperasikan tersangka sebagai situs judi online. Tak sampai di situ, polisi pada Jumat malam juga menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam penggeledahan tersebut, 4 tersangka yang merupakan pegawai Komdigi sudah memakai baju tahanan. Penggeledahan ini dilakukan polisi di sejumlah ruangan yang ada di lantai 2 dan 3 Kementerian Komdigi. Hasilnya, polisi mengamankan tumpukan berkas yang berada di dalam kotak kontainer. Pemirsa, Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online Polri mengamankan 7 tersangka terkait kasus judi online. Dalam penanggapan ini, Polri menyita sejumlah barang bukti, salah satunya berupa uang tunai senilai lebih dari 70 miliar rupiah. Enam orang warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing yang diduga bos judi online diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Judi Online Polri. Satgas Judi Online Polri ini juga menyita sejumlah barang bukti seperti uang tunai hingga 70 miliar rupiah usai membongkar kasus judi online slot 8278. Wakil Kepala Bareskrim Polri yang juga merupakan Wakasatgas Judi Online, Irjen Pol Asep Edi Suheri menjelaskan, slot 8278 merupakan situs perjudian online berskala internasional yang memiliki jumlah pemain lebih dari 85.000 orang Indonesia. Selain uang tunai, Satgas Judi Online juga menyita sejumlah barang bukti lainnya seperti laptop, ponsel, hingga 2 unit mobil. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2024
kami telah mengungkap perkara judi online situs slot 82-78 dan saat itu kami menangkap 7 orang tersangka yang terdiri dari 1 orang warga negara asing dan 6 orang warga negara Indonesia dengan omset miliaran rupiah. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa situs slot 8278 merupakan situs judi online berskala internasional yang jaringannya dikendalikan oleh warga negara Cina dan memiliki jumlah pemain lebih dari 85.000 orang di Indonesia dengan server yang berlokasi di luar negeri. Adapun situs slot 82-78 ini dipromosikan melalui berbagai situs dalam media sosial, termasuk pada grup Telegram. Selain itu, situs ini juga memberikan fasilitas untuk melakukan deposit dengan saldo minimal Rp10.000 tanpa harus melakukan registrasi email dan nomor handphone. Oleh karena itu, banyak orang yang tertarik untuk mengakses situs tersebut. Pengungkapan jaringan judi online ini merupakan komitmen Polri dalam melaksanakan program kerja Astacita yang bertujuan memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, perjudian, narkoba, dan penyelundupan. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan keduanya jeda sehari setelah sebelumnya RK bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Pemirsa, pertemuan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berlangsung di rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan keduanya, RK mengaku mendapatkan nasihat dari Joko Widodo. Jokowi juga apresiasi strategi yang disiapkan oleh calon gubernur Jakarta nomor urut 1 ini untuk mendorong Jakarta menjadi kota global. Tak lupa RK membawa oleh-oleh kue lapis dari Bogor untuk Jokowi. Ya, saya datang sebagai yang dulu membantu Pak Jokowi ya sebagai Gubernur Jawa Barat. Per hari ini juga masih kurator IKN, bertanya tentang pengalaman beliau khususnya yang teknis tentang Jakarta karena Pak Jokowi kan dulu Gubernur Jakarta juga, untuk membekali saya dengan hal-hal terkait Jakarta masa depannya seperti apa, dan ya 90% nasihat-nasihat buat saya yang masih muda ini untuk berbuat lebih baik dan lebih berprestasi. Bapak Ridwan Kamil ini kan memiliki pengalaman sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat, sehingga saya kenal betul beliau. Dan yang kedua tadi juga diskusi mengenai perencanaan untuk Jakarta, gagasan-gagasan besar untuk Jakarta. Saya kira semuanya sudah sangat jelas sekali. Sudah. Pemirsa, sebelum bertemu dengan Jokowi, Ridwan Kamil juga sempat makan malam dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Sejumlah hal dibahas selama santap malam, diantaranya terkait perkembangan ibu kota Nusantara IKN. Dalam pertemuan ini, RK mengucapkan selamat atas terpilihnya Prabowo sebagai presiden. Tidak lupa Presiden Prabowo juga memberi semangat RK untuk terus berjuang dalam bertugas. Ya pemirsa, dukungan kepada calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono terus berdatangan dari berbagai elemen masyarakat. Kali ini DPD Relawan Pro Jokowi atau Projo Jakarta mendeklarasikan dukungannya dan siap menyampaikan visi misi, program dan juga gagasan pasangan Ridho untuk kemenangan satu putaran di Pilgub Jakarta.
Gegap gempita dari ratusan relawan DPD Projo menyambut kedatangan calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil di kantor DPP Projo, Jakarta. Dalam kegiatan ini, relawan DPD Projo mendeklarasikan dukungannya untuk Cagup dan Cawagup Ridwan Kamil Suswono di Pilgub Jakarta. Dukungan yang diberikan ini merupakan hasil diskusi dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Ini adalah bukti bahwa Pak Jokowi mendukung pasangan Ridho, dengan tegas ya. Apa bukti Pak Jokowi mendukung pasangan Ridho? Dengan mengizinkan dan mengirimkan Projo untuk mendukung dan mendeklarasikan secara terbuka. Kalau kami ini kan, kalau Projo ya, kami di DPP ini kan secara rutin kan bertemu dengan Presiden. Tentu di waktu awal-awal sebelum koalisi kebentuk pun kami sudah membicarakan itu, menanyakan kepada Presiden. Tentu itu memang sudah sepersetujuan oleh Presiden Pak Jokowi. Dukungan kepada pasangan Ridho juga datang dari kalangan masyarakat saat mantan Gubernur Jawa Barat ini belusukan ke wilayah Pengadegan Timur, Pancoran, Jakarta Selatan. Sambil belusukan menyusuri gang-gang kecil, Ridwan Kamil belanja masalah dan menampung berbagai aspirasi masyarakat yang terus mengalami kesulitan akibat himpitan ekonomi. Dari Jakarta, Anggita Maura, Rama Romadona, Taufan Kusuma, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, lawannya paslon Pramono Anung maksud kami, dan juga Rano Karno. Kita lihat liputan yang berikut ini. Sebuah tugas yang sangat berat, yang sangat mulia. Ya, pemirsa dapat dilihat di layar kaca, paslon Pramono Anung dan Rano Karno bertemu istri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dalam kunjungannya, istri Gus Dur Sinta Nuriyah sampaikan dukungannya untuk paslon nomor 3 ini. Pertemuan antara calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno dengan istri Gus Dur Sinta Nuriyah digelar di pondok pesantren di daerah Ciganjur, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan ini, Sinta berpesan kepada keduanya untuk adil saat memimpin. Sinta pun mendoakan keduanya untuk bisa memimpin Jakarta dengan baik. Pertemuan berlangsung hangat, terutama saat Pramono Anung mencium tangan Sinta Nuriyah. Tak hanya Sinta, pemirsa, pasangan Pramono Rano juga disambut oleh anak Gus Dur, yaitu Yeni Wahid. Khususnya orang Jakarta. Amin, amin. Agar semuanya Jakarta, rakyat kita. Amin. Terima kasih Bu, terima kasih banyak. Terima kasih. Paling penting adalah doanya beliau. Karena doa beliau itu luar biasa. Saya dalam hidup saya yang saya cium tangannya itu 3 orang, salah satunya Bu Cinta. Yang lain saya nggak pernah cium. Jadi kalau tahu bahwa yang saya cium tangannya itu dalam hidup saya ada 3 orang, salah satunya beliau. Karena artinya apa? Saya memang memberikan penghormatan yang sangat luar biasa kepada Bu Sinta dan keluarga, dan saya terima kasih sama Mbak Yeni hari ini difasilitasi untuk bisa sowan rawuh ke Bu Sinta ditemani oleh Kiai Kafabi. Mudah-mudahan ya apa yang menjadi keyakinan saya, kepercayaan saya merasa mantep kalau yang memimpin ini beliau berdua. Saya mohon kepada beliau berdua agar perempuan itu dimuliakan semulia-mulianya. Pemirsa, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar nomor urut 1 Munafri Arifuddin Aliyah Mustika Ilham berkomitmen menghadirkan program-program pilihan bagi warga kota Makassar. Sektor pendidikan dan olahraga menjadi prioritas pasangan calon yang diusung Partai Perindo ini jika terpilih di pemilihan wali kota Makassar 2024 mendatang. Memajukan kota Makassar menjadi janji paslon wali kota dan wakil wali kota Makassar Munafri Arifuddin Aliyah Mustika Ilham saat kampanye di Jalan Adipura 1, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Meningkatkan sektor pendidikan serta mendukung perkembangan dunia olahraga di Makassar menjadi komitmen pasangan Munafri dan Aliyah jika terpilih pada Pilwalkot Makassar 2024 mendatang. Pasangan calon nomor urut 1 yang diusung Partai Perindo ini akan memberikan kemudahan bagi para pemain PSM dalam berlatih dengan membangun stadion bertaraf internasional.
Memberikan hadiah spesial kepada pencinta sepak bola dan juga para atlet, para atletik ya. Kami akan membangun stadion yang bertaraf internasional. Ini yang merupakan menjadi kerinduan masyarakat Kota Makassar, khususnya pencinta PSM. Survei yang ada dan basis real masyarakat, kita yakin bahwa pasangan mulia ini akan memenangkan 27 November. Kita berharap khususnya di Karius Utara ini, insya Allah akan mencapai dengan 70% dengan kemenangan mulia, dan ini bagian dari apa yang dilakukan oleh Partai Perindo. Seluruh pengurus dan kader partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibio ini berkomitmen akan terus berjuang memenangkan pasangan calon kepala daerah yang diusung maupun didukung di Pilkada serentak 2024. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Bin Ainus melaporkan. Anda kembali di Sindo Siang, pemirsa. Seiring dengan target pemerintah untuk mencapai swasembada pangan, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan kebutuhan anggaran untuk ekstensifikasi dan juga intensifikasi lahan. Menko Pangan menyebut kebutuhan anggaran mencapai 15 triliun rupiah untuk mencetak 150.000 hektar lahan baru dan juga intensifikasi lahan seluas 80.000 hektar. Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional, pemerintah Indonesia telah merencanakan proyek cetak sawah dan intensifikasi pertanian. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan dengan total anggaran sebesar 15 triliun rupiah, pemerintah akan menciptakan 150.000 hektar lahan baru dan melakukan intensifikasi pada 80.000 hektar lahan yang sudah ada. Lihat alur apa tuh? Alur kas dananya lebih gampang. Lebih mudah ternyata. Saya juga baru memahami ini. Ini ya kita lihat untuk cetak sawah kan. Makanan bergizi. Ini. Cetak sawah 150.000 hektar. Tapi ada juga intensifikasi 80.000 hektar. Totalnya 15 triliun. 15 triliun. Ya. Intensifikasi 80.000 hektar, cetak sawah atau ekstensifikasi 150.000 hektar. Cukup ya? Adapun sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Pertanian untuk mempercepat program cetak sawah baru seluas 3 juta hektar sebagai langkah menuju swasembada pangan dalam 4 hingga 5 tahun mendatang. Terkait instruksi Presiden, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, pencetakan sawah baru telah dimulai di sejumlah wilayah seperti Merauke, Papua Selatan, dan Kalimantan Tengah, serta akan segera diperluas ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan wilayah lainnya. Pemirsa, Perum Bulog mengungkapkan belum ada rencana untuk melakukan impor beras pada tahun 2025 mendatang. Belum adanya rencana impor beras disebut Perum Bulog guna optimalisasikan penyerapan produksi dari dalam negeri. Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Supariono memastikan pihaknya akan memaksimalkan penyerapan produksi beras lokal guna memenuhi kebutuhan dalam negeri pada tahun mendatang. Untuk itu hingga saat ini Perum Bulog menyatakan belum berencana melakukan impor beras pada tahun 2025. Meski demikian pihaknya berupaya mengoptimalkan kebutuhan beras sebanyak 2,64 juta ton. Atau Perum Bulog saat ini mempunyai tugas yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan stabilisator dari pangan. Kami tadi sudah lapor kepada Bapak Menteri ke depan, baik itu penyaluran, baik itu penyerapan dari gabah petani. Saya sudah mohon izin kepada Pak Menteri Koperasi untuk bisa melakukan kerjasama dengan koperasi.
Dengan kerjasama ini maka ekonomi di koperasi pun juga akan bergerak. Dan Bulog tidak akan sendirian dan ada yang saling mengkontrol, tentu dengan kerjasama yang saling menguntungkan di tingkat operasional koperasi. Sementara itu untuk tahun 2024, Bulog masih berencana untuk melakukan impor beras demi menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Bulog mengungkapkan pada pertengahan Desember akan ada impor beras sebanyak 340.000 ton. Angka ini merupakan sisa dari kuota impor yang ditetapkan di sepanjang tahun 2024 sebesar 3,6 juta ton. Pemirsa, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan saat ini sudah ada 50 hingga 60 perusahaan yang berkomitmen untuk mendatangkan sapi perah hidup untuk mendukung program makan bergizi gratis. Adapun total komitmen sapi yang akan didatangkan mencapai 2 juta ekor, baik sapi perah maupun sapi potong. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan sudah ada sekitar 60 perusahaan yang akan mendatangkan sapi perah dan juga sapi potong untuk program makan bergizi dan juga susu gratis. Womentan menegaskan komitmen perusahaan-perusahaan tersebut untuk mendatangkan hingga 2 juta ekor sapi, yakni untuk menambah populasi agar kebutuhan program makan bergizi dan juga susu gratis bisa terus terpenuhi ke depannya. Womentan juga menekankan bahwa pemerintah tidak melakukan impor barang jadi, namun membuka ruang kepada pengusaha yang ingin mendatangkan sapi hidup sehingga produksi dilakukan di dalam negeri. Mendatangkan sapi hidup yang untuk perah itu kalau nggak salah ada sekitar 50-60 perusahaan, yang susu yang sapi untuk daging juga sama segitu. Ada dari luar, ada yang sudah di dalam ya. Biasa kalau Anda semua minum susu, jadi yang impor bukan pemerintah ya, ini biar nggak misleading. Kita membuka ruang yang lebar kepada dunia usaha untuk mendatangkan sapi hidup ke Indonesia, berbisnis di Indonesia, berinvestasi di Indonesia, untuk supaya memenuhi kebutuhan daging dan susu yang selama ini impor. Gitu. Sehingga kita berharap dengan populasi yang besar, maka ketersediaan daging dan susunya itu bisa diproduksi dalam negeri. Sehingga kita tidak lagi impor dalam bentuk barang jadi. Gitu. Pemirsa, kita ke informasi wisata. Jika Anda merasa bosan wisata ke pantai atau pegunungan, mungkin Anda bisa mencoba alternatif wisata yang satu ini, yakni menyusuri keindahan hutan mangrove di pinggiran wilayah Denpasar Selatan dengan kano. Kira-kira seperti apa keseruannya? Kita simak informasinya berikut ini. Objek wisata hutan mangrove atau dikenal dengan hutan bakau di wilayah Denpasar Selatan menjadi salah satu pilihan rekreasi bagi para wisatawan. Hutan mangrove ini kerap dikunjungi pada akhir pekan atau hari libur. Menggunakan bot maupun kano, pengunjung bisa menyusuri luasnya hutan mangrove di atas air dengan santai. Di kawasan ini pengunjung juga dapat menikmati indahnya hamparan hutan bakau sambil bisa bersuah foto, melihat tol Bali Mandara dari kejauhan, juga terlihat megahnya patung Garuda Wisnu Kencana serta lokasi teduh bagi para pemancing. Di tol tadi lumayan sih untuk arusnya, cuman overall it's okay. Luar biasa. Untuk liburan cocok banget sih ke sini. Kita bisa sepuasnya gitu. Saya mau kita rekreasi atau kita mancing, kita puas. Kedis Wardika, pengurus kelompok nelayan Simbar Segara, mengatakan di akhir pekan banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang datang. Sekali masuk, Anda pun akan dapat menyusuri wisata hutan bakau yang dikelola kelompok nelayan ini sepuasnya tanpa dibatasi waktu. Bagaimana? Anda tertarik menjelajahi keindahan hutan bakau dengan kano? Dari Denpasar, Bali, Indira Ari melaporkan. Kita ke informasi kuliner, pemirsa. Bagi Anda pecinta kuliner pedas, Anda wajib mencoba ayam pedas godong gedang, kuliner khas warga lereng Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Nantinya akan merasakan gurihnya ayam kampung berpadu dengan kuah rempah pedas.
Ya, inilah menu ayam pedas godong gedang. Kuliner khas sebuah warung makan di lereng Gunung Semeru, tepatnya di Desa Tambahrejo, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Meski terlihat sederhana, soal rasa tak perlu diragukan, lantaran menggunakan bahan ayam kampung muda dan ragam bumbu rempah segar. Cara membuatnya pun cukup mudah. Aneka bumbu rempah yang sudah dihaluskan, disangrai tanpa minyak hingga aromanya keluar. Kemudian tuang santan segar, lalu masak hingga mendidih. Selanjutnya daging ayam kampung yang sudah dimarinasi, dimasak dalam kuah pedas hingga bumbu meresap sempurna. Yang spesial, ayam pedas disajikan di atas daun pisang, sehingga memiliki cita rasa dan aroma yang otentik. Rasanya enak, rempah-rempahnya kerasa, kuahnya mantul. Kalau tekstur ayamnya sendiri? Tekstur ayamnya ini matang, juicy dalamnya. Jadi aku suka tekstur ayamnya kayak gini, aku suka. Nah, bagi Anda penyuka masakan pedas, menu ayam pedas daun pisang ini dijamin dapat memanjakan lidah. Kelezatan dan rasanya yang khas akan berkesan dan membuat siapapun yang menikmatinya selalu ingin kembali mengecap menu khas lereng Gunung Semeru ini. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Kita ke informasi wisata lagi nih pemirsa. Jika Anda ingin berwisata di alam terbuka sambil menikmati beragam wahana seru, Anda bisa datang ke tempat yang satu ini. Di sini Anda bisa menjajal beragam wahana permainan hingga berkeliling danau dengan perahu atau sepeda air. Berkunjung ke Taman Buah Mekarsari, Bogor, Jawa Barat, selain bisa memetik buah, pengunjung anak-anak dan dewasa bisa menikmati beragam permainan menarik di destinasi wisata edukatif ini. Di antaranya ada outbound yang menguji ketangkasan dan daya fokus anak meski berpacu dengan adrenalin. Jangan khawatir, anak-anak pun dilengkapi alat pengaman serta petugas yang mengawasi. Usai bermain outbound, pengunjung bisa beristirahat sejenak sambil menjelajah wisata The Farm. Di sini anak-anak bisa berinteraksi dengan beragam hewan seperti ikan, kambing, kelinci, dan burung sekaligus memberi makan. Nah, menunggangi kuda pun bisa menjadi pilihan. Oke pemirsa, sekarang saya mau coba salah satu wahana yang lumayan memacu adrenalin yang ada di Taman Buah Mekarsari, yaitu ATV. Sekarang kita mau coba lihat treknya. Ikutin saya. Bagi pengunjung dewasa, bermain motor ATV layak dicoba. Jalur yang aman dan menantang semakin menambah keseruan. Permainan panahan bersama kerabat pun mewarnai pengalaman berwisata. Setelah bermain berbagai wahana, berkeliling danau menggunakan perahu naga sambil menikmati angin semilir, pemandangan sekitar bisa menutup jelajah satu hari wisata yang masih terus dikembangkan ini. Kita ada banyak rencana pengembangan ya, seperti di danau ini. Kita lihat di sana itu kan ada pulau ya, itu pun akan kita kembangkan nanti. Kemudian termasuk permainan airnya, wisata airnya, karena kita punya potensi yang luar biasa di air, kita akan kembangkan wahana airnya. Menawarkan berbagai macam rekreasi alam yang menyenangkan, pengunjung berbagai kalangan sangat menikmati hari libur mereka. Sama suami, sama teman-teman tetangga. Tadi, alhamdulillah enak dan indah tempatnya juga. Domba, ngasih makan kelinci, ngasih makan ikan, terus lihat ada marmut sama ke rumah hobbit. Domba sama kelinci sama sama burung sama kasih makan ikan. Seru nggak? Seru. Sekali lagi yang keras, seru nggak? Seru. Wisatawan pun cukup merogoh kocek Rp35.000 hingga Rp60.000 untuk bisa menikmati berbagai wahana permainan di Taman Buah Mekarsari. Pemirsa, selain wahana yang udah saya coba tadi, pemirsa juga bisa coba wahana lain yang banyak banget di Taman Buah Mekarsari ini. Jadi tunggu apa lagi? Atur jadwal dan ajak keluarga ke Taman Buah Mekarsari. Dari Bogor, Jawa Barat, Hamzah Hasibuan, Bagus Prasetya, iNews melaporkan.
Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini. Kami telah terhubung dengan Bribda Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Taman Anggrek, Jakarta Barat. Selamat siang, Bribda Eklesia Putri Huta Barat. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Baik, terima kasih Jasmine dan selamat siang pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Grogol, Jakarta Barat. Seperti yang sudah tampak di layar kaca Anda, situasi arus lalu lintas pada hari weekend ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, yakni dari arah Dan Mogot yang akan menuju ke arah Harmoni maupun Gajah Mada, dan di arah sebaliknya pada siang hari ini tampak cukup ramai dan terlihat perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Selipi maupun Tomang yang akan menuju ke arah Muara Angke tampak cukup kondusif lancar, ataupun dari arah Selipi ataupun Tomang yang akan berbelok kanan menuju ke arah Harmoni maupun Gajah Mada juga tampak kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan yang dapat ditempuh berkisar 40 sampai dengan 50 km per jam. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan juga kami informasikan bahwa di kawasan ini terdapat jalur busway dan kami menghimbau untuk tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan bagi pejalan kaki yang akan melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati pada saat Anda sedang menyeberang jalan dan dapat menggunakan jembatan penyeberangan orang maupun zebra cross yang tersedia di kawasan ini. Dan juga bagi pengendara, terlebih khusus pengendara roda 2, untuk tidak merobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada Yasmin. Silakan. Baik, terima kasih Bribda Eklesia Putri Huta Barat atas laporan Anda dari kawasan Taman Anggrek, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo siang hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan juga terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, juga berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Asmatania pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.